pertama itu, Sadio Mane sudah terima tawaran kontrak Bayern Munchen. Sadio Mane tampaknya akan segera cabut dari Liverpool. Setelah ia dikabarkan sudah menerima tawaran kontrak dari raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Munchen pun disebut akan segera melepas penawaran ketiga. Liverpool berharap tawaran ini sesuai dengan keinginan mereka yakni sebesar 45 juta euro plus add-ons. Munchen kemudian dikabarkan sudah melakukan pendekatan pada Mane secara personal. Mereka juga sudah menyodorkan proposal kontrak pada Mane. Mereka menawarkan kontrak selama 3 tahun. Mane diklaim sudah menerima tawaran itu. Jadi, Munchen tinggal memutuskan negosiasi dengan Liverpool. Berita selanjutnya itu, titik terang mulai terlihat Lukaku jadi balik Inter Milan. Hasrat Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan sepertinya bakal terwujud. Kabar terbaru mengatakan bahwa negosiasi Chelsea dan Inter Milan mulai mendekati titik terang. Dikabarkan, Chelsea dan Inter mulai mendekati solusi untuk transfer Lukaku. Persoalan The Blues ada pada skema pinjaman dan gaji Lukaku. Artinya, Chelsea mungkin melepas Lukaku ke Inter dan biaya relatif murah. Tapi dengan status pinjaman terlebih dahulu. Pasalnya, dana belanja Inter pun terbatas musim panas ini. Ada kemungkinan Chelsea akan ikut membayar sebagian gaji Lukaku selama si pemain bermain di Inter sebagai pinjaman. Berita selanjutnya itu, Paul Pogba akan naikkan kontrak 4 tahun di Juventus, gajinya terjun bebas. Paul Pogba dikabarkan menyepakati kontrak dengan Juventus secara lisan. Pogba akan tangan kesepakatan dengan Juventus pada awal bulan Juli. Dikabarkan, Pogba akan tanda tangan kontrak 4 tahun di Juventus. Kesepakatan lisan antara kedua belah pihak sudah ada. Dan sang gelandang akan secara resmi tanda tangan kesepakatan pada awal Juli. Pogba mau gabung Man City demi kembali ke Juventus. Pogba diduga akan mendapat gaji pokok sebesar 131.000 pounds per pekan. Berkurang drastis dari yang diterima di MU, sekitar 290.000 pounds per pekan. Namun, paket keseluruhan dilaporkan bisa bernilai 68,3 juta pound sterling. Dengan pertimbangan bonus dan biaya kedatangan sebesar yang akan ia terima sekembalinya ke Turin. Berita selanjutnya itu, Barcelona sudah putuskan nasib bek veteran Dani Alves. Barcelona telah memutuskan untuk tetap perpanjang kontrak Dani Alves, sehingga bek veteran itu kini bisa pergi. Kontrak pemain berusia 39 tahun itu sedianya akan habis pada akhir bulan ini, dan dia sempat meminta perpanjangan hingga akhir tahun. Petinggi klub yakin mereka akan mendapatkan jasa Azpilicueta dari Chelsea pada musim panas tahun ini, yang kemudian buat Alves menjadi surplus bagi skuad. Atletico Paranense muncul sebagai kandidat terkuat untuk merekrut bek veteran satu ini. Berita selanjutnya itu, setia bersama Juventus, Massimiliano Allegri tolak tawaran fantastis dari PSG. Massimiliano Allegri memilih menolak tawaran menggiurkan yang disodorkan oleh PSG demi tetap bertahan di Juventus. PSG saat ini tengah mencari pelatih baru. Usai mereka mendapat Mauricio Pochettino di musim panas ini. PSG menawarkan kontrak 3 tahun untuk Allegri, dengan bayaran sebesar 12 juta euro per tahunnya, atau lebih banyak 4 juta euro dari yang diterima di Juventus. Namun Allegri yang terikat kontrak hingga tahun 2025 menolak tawaran menggiurkan dari PSG ini dan setia bersama Juventus sesuai durasi kontraknya. Berita selanjutnya itu, ada minat dari MU dan Aston Villa. Inter Milan bisa berpisah dengan Stefan De Vrij. Inter Milan menolak tawaran untuk Nicolas Skriniar dan Alessandro Bastoni. Namun, mereka bisa mengumpulkan dana dari penjualan Stefan De Vrij ke MU atau Aston Villa. Inter berpeluang berpisah dengan Stefan De Vrij, yang kontrak di San Siro akan berakhir pada bulan Juni tahun 2023. Dia membuat 41 penampilan kompetitif untuk Inter pada musim ini dan mencetak 1 gol. Selain Red Devils dan The Villains, ada sejumlah tim Liga Inggris lainnya yang juga tertarik pada De Vrij. Salah satunya adalah Newcastle. Berita selanjutnya itu, tinggalkan Madrid, Marcelo merapat ke tim La Liga lain.
Pengabdian Setan Marcelo bersama Real Madrid resmi berakhir pada akhir musim ini. Namun, ada laporan yang menyebut jika sang pemain bakal tetap pentas di Spanyol pada musim depan. Marcelo telah menimbang opsi untuk bertahan di La Liga. Ia memang tetap ingin main di level tertinggi dan bertahan di Spanyol bersama keluarganya. Belakangan, sang pemain dihubungkan dengan 3 tim asal Spanyol, yakni tim milik Ronaldo Nazario yaitu Real Valladolid, serta 2 tim asal Madrid, Getafe dan Rayo Vallecano. Namun Anda memutuskan tetap main di Spanyol, ada kemungkinan Marcelo bakal mendapatkan gaji yang lebih rendah dari apa yang didapat bersama Real Madrid. Berita selanjutnya itu, Renato Sanchez langkah lagi gabung Milan, berita transfer terkuak. AC Milan dikabarkan hingga sekali lagi memangkas perjalanan Renato Sanchez dari Lille. Dengan berita transfernya, kini mulai terkuak. Milan hingga sekali lagi memanfaatkan kedatangan Sanchez setelah mencapai kesepakatan dengan Lille dan harga Mendes. Transaksi itu diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 20 juta euro. Transaksi itu diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 20 juta euro. Dan sang pemain bakal mendapatkan 4 juta euro per tahun plus bonus transfer. Berita selanjutnya itu, resmi, Barcelona rekrut Pablo Torre dari klub divisi 2 Spanyol. Barcelona resmi mendatangkan gelandang berbakat dari tim divisi 2 Spanyol, Racing Santander, yang bernama Pablo Torre. Torre direkrut dan bayar sebesar 5 juta euro, dengan kasih bonus yang berpotensi mencapai 20 juta euro. Ia dikontrak hingga Juni 2026. Yang menarik, Barca memagari pemain Spanyol U19 itu dengan kasih bonus mencapai 100 juta euro. Torre akan diplot sebagai pemain Barcelona B. Tapi sang gelandang jelas berpeluang untuk menambah skuad utama arahan Xavi. Berita selanjutnya itu, Dean Henderson olah jadi kiper nomor 2 di MU, pindah ke tim promosi. Kiper MU Dean Henderson dan dalam pembicaraan awal dengan Nottingham Forest mengenai kesepakatan pinjaman 1 tahun. Kesepakatan itu juga mencakup opsi transfer permanen ke tim promosi Liga Inggris itu. Henderson menghabiskan musim ini sebagai pelapis David De Gea di Old Trafford dan bersedia untuk dipinjamkan ke tim lain demi mendapatkan menit pemain secara rutin. Kepergiannya akan membuat MU kekurangan pemain di sektor kiper, dengan menyisakan Tom Heaton sebagai satu-satunya kiper senior di klub. Hal itu membuat jalan bagi Ten Hag untuk mendatangkan kiper baru agar memberikan iklim persaingan bagi De Gea.